Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Loh, kok jawab salamnya pada lemes sih? Ini kan masih pagi. Kita ulangi ya salamnya. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, maka anak-anak harus menjawab pagi, pagi, pagi yang cerah ibu. Terima kasih. Kita ulangi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi yang cerah ibu. Terima kasih. Nah begitu, itu baru murid yang hebat. Pagi hari harus kita sambut dengan senyuman dan semangat. Sebelum kita memulai mata pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mentari. Ayo Mentari, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Terima kasih Mentari telah memimpin doanya. Sekarang Ibu ingin anak-anak untuk melihat sisi depan, belakang, kanan, dan kiri tempat duduk kalian untuk memastikan adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini. Ayo dicek ya temannya masing-masing, ada gak yang gak masuk? Alhamdulillah, berarti kelas ini lengkap ya. Ada 20 siswa. Benar? Iya. Anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas teks eksplanasi. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Ayo acungkan tangan. Baik, jika belum ada yang tahu, maka Ibu akan jelaskan secara sekilas ya. Teks eksplanasi ialah suatu teks atau paragraf yang berisi mengenai alasan dan metode dalam terjadinya suatu proses fenomena. Fenomena tersebut dapat berisi fenomena alam, fenomena sosial, fenomena pengetahuan, dan juga fenomena budaya yang terjadi di sekitar kita. Dalam teks eksplanasi selalu ada hubungan sebab dan akibat dalam proses terjadinya suatu fenomena. Ada 4 hal yang harus kita ketahui dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu tujuan teks eksplanasi, yang kedua ciri teks eksplanasi, yang ketiga struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu kebahasaan yang dipakai dalam menyusun teks eksplanasi. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Cara pembagian kelompoknya, kita dapat melakukan hitungan dari nomor 1 sampai 5 dari tempat duduk yang paling depan sebelah kanan, yaitu Mentari. Ayo kita mulai berhitung, Mentari. Anak-anak, setelah kalian mendapatkan angka sesuai dengan urutan kalian, sekarang kita akan berkumpul sesuai dengan nomor yang telah kalian dapatkan. Nomor 1 dengan kelompok 1, nomor 2 dengan kelompok 2, nomor 3 dengan kelompok 3, nomor 4 dengan kelompok 4, dan nomor 5 dengan kelompok 5. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal. Pembagian kelompok ini difungsikan untuk membahas materi yang sedang kita pelajari, yaitu teks eksplanasi. Setelah kalian sudah berkumpul dengan kelompok yang sudah ditentukan, Ibu akan membagikan 4 submateri yang harus kalian diskusikan. Yang pertama ada submateri mengenai tujuan dari teks eksplanasi. Yang kedua ada submateri mengenai ciri dari teks eksplanasi.
Yang ketiga ada submateri mengenai struktur teks eksplanasi. Dan yang keempat ada submateri mengenai kaidah kebahasaan. Setiap kelompok wajib mendiskusikan 4 submateri tersebut dengan cara membagikan 4 submateri ini kepada masing-masing anggota. Kemudian apabila kelompok tersebut sudah membagikannya, maka masing-masing anggota wajib berkumpul dengan kelompok ahli. Kelompok ahli ini adalah kelompok yang sesuai dengan submateri yang sudah dibentuk. Misalkan submateri tujuan dengan submateri tujuan, submateri ciri dengan submateri ciri, submateri struktur dengan submateri struktur, dan submateri kaidah kebahasaan dengan submateri kaidah kebahasaan juga. Setelah itu, kalian dapat berdiskusi menggunakan buku yang kalian punya. Ingat ya, kelompok yang sesuai dengan submateri yang sudah dibentuk. Misalkan submateri tujuan dengan submateri tujuan, submateri ciri dengan submateri ciri, submateri struktur dengan submateri struktur, dan submateri kaidah kebahasaan dengan submateri kaidah kebahasaan juga. Setelah itu, kalian dapat berdiskusi menggunakan buku yang kalian punya. Ingat ya, referensinya hanya buku yang kalian punya. Maka dari itu, sebelum kita mulai berdiskusi, bagaimana jika kita membuat kesepakatan untuk hanya menggunakan sumber referensi dari buku yang ada atau dipinjam dari sekolah. Handphone tidak boleh digunakan ya anak-anak. Oleh karena itu, handphone boleh dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Karena kesepakatannya ini telah kita setujui, maka kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Betul sekali. Ibu akan memberikan waktu untuk anak-anak berdiskusi sebanyak 15 menit. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Oke? Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Perhatian semua, harap tenang, ayo. Waktunya sudah 15 menit dan saatnya kalian kembali ke kelompok asal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan di kertas tugas ini. Ayo tenang ya, kembali ke kelompok asal dengan tenang dan tertib. Baik, setelah kalian berdiskusi tadi, Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian selesaikan dan jawab sesuai dengan kelompok yang telah ada. Ibu akan membagikan kertas ini ke masing-masing kelompok dan kalian wajib menjawabnya. Bagi kelompok yang jawabannya paling tepat dan cepat, Ibu akan memberikan reward. Maka dari itu, kalian harus semangat ya dalam mengerjakan ini. Yang pasti harus fokus, harus tetap tenang, dan juga tetap harus bekerja sama dengan baik. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kertasnya. Jadi kalian duduk di tempatnya masing-masing. Oke, Bu. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau begitu, Ibu ingin bertanya. Tadi kan kita telah mempelajari mengenai materi teks eksplanasi. Kalau Ibu boleh tahu, teks eksplanasi itu apa sih? Iya, betul. Teks atau paragraf yang berisi mengenai metode dan alasan terjadinya suatu fenomena di sekitar kita. Betul sekali. Nah, kemudian ada 4 hal nih yang harus kita ketahui dalam menyusun teks eksplanasi. Apa aja? Yang pertama ada apa? Tujuan, betul. Yang kedua ada ciri, betul. Yang ketiga ada struktur, betul sekali. Yang keempat ada
kaidah kebahasaan. Tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, kalau kalian sudah tahu tadi apa saja yang kita pelajari, Ibu boleh tanya lagi mengenai tujuan teks eksplanasi apa sih? Untuk apa teks eksplanasi itu ditulis? Ada yang ingin menjawab? Oke, Langit, apa tujuan teks eksplanasi? Untuk menginformasikan kepada sang pembaca benar sekali mengenai suatu fenomena yang terjadi. Betul. Selanjutnya, ada gak sih yang mau menjawab apa aja ciri dari teks eksplanasi? Oke, kepada Bintang. Oke, Bintang mau jawab bagaimana? Jadi cirinya ada apa aja, Bintang? Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir? Oke, terima kasih Bintang. Selanjutnya yaitu mengenai struktur. Kalau kita ingin membuat suatu teks, maka kita harus tahu dulu nih susunannya harus seperti apa, strukturnya tuh bagaimana. Jadi ada yang bisa menjawab bagaimana struktur dari teks eksplanasi? Oke, iya, Mentari, apa teks eksplanasi itu strukturnya seperti apa? Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Oke, tepuk tangan untuk Mentari. Dan yang selanjutnya, kalau kita mau menyusun suatu teks, maka kita harus tahu dulu dong kebahasaannya. Betul sekali, kebahasaannya, kaidah kebahasaannya. Lalu bagaimana sih kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Baik, Bulan, apa teks eksplanasi? Kaidah kebahasaannya menggunakan apa? Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman dan anak-anak yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kesimpulannya, berarti anak-anak telah dapat menyerap materi ini dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, karena waktu mata pelajaran Bahasa Indonesia telah selesai, maka Ibu pamit undur diri ya. Tapi sebelumnya, Ibu titip pesan kepada kalian agar terus antusias dan semangat dalam belajar. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Oke, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke, bye-bye anak-anak. Dadah.